Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 19 5B24 kampus UBSI Cikarang. Dalam video presentasi ini kami akan menjelaskan terkait dengan sistem ERP pada e-bisnis dengan studi kasus implementasi ODO pada CV Teknusus. Baik, kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Jaka Fitriansah, yang kedua ada saya sendiri Tuti Wiyarsi, yang ketiga ada Vikentora Silaban, dan yang terakhir ada Rasta Adi Chandra. Selanjutnya adalah latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini sangatlah pesat, terutama di bidang sistem informasi. Sistem informasi juga telah banyak membantu organisasi menjadi lebih baik dan tertata rapi sehingga dapat mengimplementasikan tujuan dengan lebih tepat dan efektif. Nah, berbagai bisnis dari skala kecil hingga besar menginginkan sistem yang lebih simpel dan praktis agar dapat mendukung proses bisnisnya. Tentu saja untuk meminimalisir kesalahan yang sering terjadi dan mengubah proses manual menjadi proses yang terintegrasi dengan sistem. Nah, salah satu kesalahannya juga itu banyak sistem yang belum terintegrasi. Yang kedua, banyak kesalahan yang terjadi akibat dari human error. Dan yang ketiga, membutuhkan sistem yang mencakup semua proses dalam satu aplikasi. Selanjutnya ada ruang lingkup dari e-bisnis, di mana ruang lingkup e-bisnis ini hanya seputar kegiatan yang dilakukan di internet saja. E-bisnis dapat melakukan transaksi, jasa, ataupun barang, serta dapat melakukan kerjasama tanpa harus melibatkan kegiatan kontak secara langsung. Selanjutnya itu ada tujuan, di mana tujuannya itu dapat memahami seputar e-bisnis, ERP, hubungan antar ERP dan e-bisnis, serta bagaimana kita dapat memanfaatkannya sehingga usaha bisnis yang sedang dilakukan dapat efektif dan efisien dengan memanfaatkan keberadaan internet saat ini. Baik, selanjutnya itu ada definisi e-bisnis, di mana definisi e-bisnis ini ada 3, yaitu yang pertama menurut Orient pada tahun 2003, di mana pengguna internet dan jaringan dan teknologi informasi lainnya untuk mendukung perdagangan elektronik, komunikasi dan kolaborasi perusahaan dan proses bisnis berbasis website baik di dalam perusahaan, internet org dan dengan pelanggan dan mitra bisnisnya. Dan yang kedua itu ada menurut Sid L. Huff dan kawan-kawan pada tahun 2000, di mana e-bisnis meliputi semua hal yang harus dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT untuk melakukan kegiatan bisnis antar organisasi maupun dari organisasi ke konsumen. Selanjutnya ada yang ketiga itu menurut IBM, di mana sebuah pendekatan yang aman, fleksibel dan terintegrasi untuk memberikan nilai bisnis yang berbeda dengan mengkombinasikan sistem dan proses yang menjalankan operasi bisnis, utama dengan pemanfaatan teknologi. Oke, selanjutnya yaitu definisi dari ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu menurut Brian J. dan Maracas pada tahun 2010 adalah sistem perusahaan yang meliputi semua fungsi yang terdapat di dalam perusahaan yang mendorong oleh beberapa modul software terintegrasi untuk mendukung proses bisnis internal dalam perusahaan. Lalu yang selanjutnya yaitu definisi ERP menurut para ahli. Yang pertama dari James A. Hall pada tahun 2011. ERP adalah suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomatisasi dan mengintegrasi proses bisnis utamanya. Lalu selanjutnya ada Howe dan Kuzik pada tahun 2010. Yaitu ERP adalah multimodal solusi aplikasi pengemasan bisnis yang memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan proses bisnis dan kinerja perusahaan, pendistribusian data umum, pengelolaan sumber daya, serta menyediakan akses informasi secara aktual. Oke, di sini saya akan melanjutkan terkait sistem ERP dalam e-bisnis. Dalam menunjang sistem terintegrasi dalam e-bisnis di sebuah perusahaan, baik itu skala besar atau menengah,
diperlukan aplikasi yang bisa menghandle semua pekerjaan antar departemen. Sistem yang mampu menghandle semua itu adalah sistem ERP, di mana sistem ERP ini dapat mengintegrasikan seluruh bagian perusahaan sehingga dapat bekerja sama secara efektif serta mampu mencapai hasil sesuai yang diinginkan oleh perusahaan. Maka dari itu, peran ERP di sini sangat penting bagi suatu perusahaan. Selain itu, dengan ERP pekerjaan lebih mudah sebab hal dari awalnya yang dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara otomatis melalui sumber daya atau modul yang terdapat dalam sistem ERP, baik itu sistem modul karyawan, purchasing, inventory, serta hal modul-modul lainnya. Adapun aplikasi yang menunjang sistem ERP tersebut yaitu diantaranya Odoo, SAP, Oracle, dan Hairis. Oke, selanjutnya yaitu tentang studi kasus dalam penerapan ERP ke bisnis di dalam CV Technosus. CV Technosus adalah sebuah perusahaan skala menengah ke bawah yang dimana bergerak di bidang sepatu brand elite, contohnya bisa Vans, Adidas, Nike, Aeroslide, dan produk lainnya. CV Technosus masih menggunakan sistem komputerisasi yang lama seperti Excel, lalu pengarsipannya masih menggunakan binder atau pencatatan manual, serta itu dapat menimbulkan terjadi kesalahan atau dikenal dengan human error, baik itu secara pendataan atau penjualan dan hal-hal lainnya. Oleh karena itu, dalam implementasi penerapan sistem ERP dalam dunia bisnis, kami perusahaan Technosus mulai mengembangkan sistem ERP dengan menggunakan aplikasi Odoo untuk menangani terjadi kesalahan atau gap error atau human error, sehingga dapat mempermudah pekerjaan serta efisiensi dalam pekerjaan. Adapun beberapa penggambaran aplikasi tampilan Odoo yang dibuat dalam CV Technosus sebagai berikut. Di sini ada kontak konsumen serta vendor. Lalu di sini ada tampilan Odoo dalam stok persediaan atau inventory. Di sini ada produk dan detail modal serta produknya. Lalu di sini ada PO atau purchasing. Di sini ada tampilan detail transaksi PO-nya serta pembuatan pesanannya. Mungkin sekilas yang dapat digambarkan dalam tampilan Odoo tersebut, tidak terlalu banyak. Lalu di sini saya akan mengambil kesimpulan dari pemaparan materi di atas. Kami menyimpulkan bahwa e-bisnis adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT untuk mendukung perdagangan secara elektronik dengan menggunakan internet dan jaringan, sehingga dapat menjalankan proses bisnisnya dengan baik. Sedangkan Enterprise Resource Planning atau ERP adalah sebuah konsep sistem informasi yang mengintegrasikan setiap modul sehingga dapat mendukung proses bisnis suatu perusahaan. Sehingga e-bisnis dan Enterprise Resource Planning ERP adalah salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sebuah perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya dengan menggunakan sistem yang sudah terintegrasi, contohnya yaitu Odoo. Mungkin sekian yang dapat kami paparkan dalam presentasi perihal e-bisnis, ERP, serta hubungan e-bisnis dengan ERP. Mohon maaf apabila masih ada pemaparan yang kurang jelas atau materi yang masih belum lengkap. Kami dari kelompok 1 izin menutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.